Hidup bersama oligarki, bisnis pakaian jadi di daerah. Pada kali ini ada 6 materi pembahasan. Yang pertama, Kolkata Negara, Ekonomi dan Masyarakat. Yang kedua, Industri Pakaian Jadi di Pekalongan dan Bali. Yang ketiga, Perusahaan Hierarki dan Perakitan. Yang keempat, Tipologi para pengusaha pakaian jadi. Yang kelima, desentralisasi dan sentralisasi hubungan kekuasaan. Lalu yang keenam, kebijakan negara dan perusahaan besar pakaian jadi. Kolkata Negara, Ekonomi dan Masyarakat. Dalam survei perkembangan sosiologi ekonomi, Polket mengkritik penekanan berlebihan mengenai hubungan sosial, pengabaian hubungan kekuasaan, dan metodologi ahistoris sosiologi ekonomi menjelaskan perekonomian. Dia menawarkan sebuah perspektif baru teori ekonomi dengan menggeser perhatian pada pentingnya hubungan kekuasaan di antara aktor ekonomi. Dipengaruhi Bourdieu, memandang bahwa ekonomi pada dasarnya adalah produksi sosial dan reproduksi hubungan kekuasaan di antara aktor yang memiliki beragam akses dan dana dalam berbagai bentuk modal. Ditinjau dari teori Bourdieu, tesis oligarki politiko bisnis membantu menjelaskan secara konkret dan empiris berbagai pergulatan kekuasaan terhadap ekonomi serta antara pelaku ekonomi dengan negara-negara dan para pejabat negara memiliki kelekatan ekonomi melalui persekutuan dengan modal korporasi besar dan berperan penting dalam membentuk arah lintasan Indonesia kontemporer. Industri pakaian jadi di Pekalongan dan Bali. Industri pakaian jadi di beberapa daerah di Indonesia cenderung berfungsi dalam sebuah kelembagaan yang khas, yaitu pasar kompetitif, dicirikan oleh para pemain yang saling bersaing satu sama lain dengan sangat ketat, tetapi tidak memiliki modal politik signifikan. Hal ini berbeda dengan sektor industri lainnya seperti pertambangan, perkebunan sawit, dan prasarana publik. Lalu yang membedakan industri pakaian jadi di Pekalongan dan Bali ini, untuk di Pekalongan, beberapa pemilik industri tersebut agak mulai beralih ke bidang pembordiran, penjahitan, perwarnaan, atau pencucian. Namun, perusahaan besar pakaian jadi tetap beroperasi dan mempertahankan posisi mereka di pasar internasional dan nasional. Industri pakaian jadi di Pekalongan lebih banyak ditujukan untuk domestik. Sedangkan pada Bali, pengusaha pakaian jadi di Bali skala besar banyak diantaranya telah menutup perusahaan dan mulai menekuni berbagai bisnis baru seperti properti, keuangan, dan sanggar lokal. Industri pakaian jadi di Bali lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar luar negeri. Perusahaan hierarkis dan perakitan. Industri pakaian jadi di Pekalongan dapat dibedakan menjadi dua jenis organisasi, yaitu hierarkis dan perakitan. Perbedaan utama terletak pada tingkat teknologi dan jenis produk yang digunakan. Perusahaan hierarkis besar menggunakan alat tenun mesin untuk memproduksi sarung, kain perban, dan kain celup tak berwarna di pabrik. Mereka tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia. Pasar sarung dan kain perban relatif stabil, terutama di dalam negeri dan Timur Tengah. Namun, pasar kain celup tak berwarna kurang pasti karena rentan terhadap fluktuasi eksternal seperti persaingan asing dan kenaikan harga bahan bakar minyak. Perusahaan pakaian jadi menengah dan kecil beralih menjadi perakitan dengan mengoutsourcing atau pengalih-dayaan beberapa proses produksi. Di Pekalongan, perusahaan perakitan memiliki fleksibilitas dan spesialisasi. Mereka mengontrak proses seperti pencucian, penjahitan, dan pembordiran ke perusahaan spesialis sebelum merakit dan menjual produk. Ini menghilangkan peran tengkuak di pasar dan memberikan perusahaan perakitan lebih banyak waktu untuk mempromosikan produk. Namun, sebelum perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Cina pada tahun 2010, industri pakaian jadi di Pekalongan mengalami ledakan karena kebijakan tersebut memperluas jalan raya perdagangan dan diharapkan menurunkan harga komoditas. Di Bali, industri pakaian jadi didominasi oleh perusahaan perakit yang terintegrasi dengan industri rumahan dan subkontraktor. Mereka membangun jaringan efisien dan
mengurangi biaya transaksi melalui hubungan sosial, dan menggunakan upah borongan. Hubungan yang berkelanjutan ini membantu memantau produksi secara langsung tanpa biaya yang tinggi. Apa itu yang dimaksud tipologi para pengusaha pakaian jadi? Istilah tipologi sendiri adalah pengelompokan. Tipologi para pengusaha pakaian jadi di sini mengacu pada berbagai jenis atau tipe pengusaha yang beroperasi dalam industri pakaian jadi itu sendiri. Dalam hal ini, tipologi para pengusaha pakaian jadi dikelompokkan menjadi dua kesamaan, yakni yang pertama, keterlibatan dalam perdagangan sebelum memasuki industri pakaian. Yang kedua, keputusan sukarela untuk menjadi seorang pengusaha pakaian jadi. Pada kesamaan yang pertama, terlibat dalam perdagangan sebelum memasuki industri pakaian jadi. Pengalaman-pengalaman sebelumnya akan sangat mempengaruhi posisi mereka dalam komunitas industri pakaian jadi. Mengumpulkan informasi bisnis dan mengembangkan keterampilan yang akan dibutuhkan merupakan kesempatan dalam berdagang. Yang kedua, keputusan sukarela untuk menjadi seorang pengusaha pakaian jadi. Dalam kesamaan ini, beberapa pengusaha sebelumnya adalah karyawan dari sebuah perusahaan. Posisi karyawan membuat mereka mendapatkan informasi dalam mengelola, memproduksi, dan mendistribusikan produk. Gaji kecil menjadi faktor besar dalam mengambil keputusan untuk menjadi seorang pengusaha. Desentralisasi dan sentralisasi hubungan kekuasaan dalam konteks ini ialah tentang perekonomian pakaian. Perekonomian pakaian jadi dipandang sebagai arena produksi sosial dan reproduksi kekuasaan. Contoh hubungan bisnis yang ditemukan di Bali ini mengelompokkan informal, para pelaku bisnis Bali dan perusahaan-perusahaan asing. Disebut pengelompokan informal karena tidak satupun perakit memiliki saham di perusahaan perakit yang lain. Salah satu ciri atau faktor menonjol dari anggota pengelompokan bisnis di Bali adalah emisitas, keuntungan bisnis informal. Secara internal, pengelompokan seperti itu memperkuat kepaduan kelompok yang berfungsi mengurangi dan memangkas biaya transaksi. Kebijakan negara dan perusahaan pakaian jadi. Sektor industri pakaian jadi Indonesia merupakan sektor penyumbang pemasukan PDB kedua terbesar Indonesia. Strategi konsep yang digunakan oleh Indonesia yaitu konsep Global Production Network atau biasa disebut dengan GPN. Konsep ini memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk menjaga relasi dengan negara lain, meningkatkan efisiensi, dan lain-lain. Konsep GPN dengan teori neoliberal memiliki beberapa kesamaan pemikiran, yakni bagaimana strategi Indonesia pada sektor industri pakaian jadi merespon tantangan pasar global dalam aspek GPN. Faktor yang paling penting untuk keberhasilan Indonesia dalam konsep strategi GPN adalah teknologi untuk melakukan produksi.